Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sengaji Hidayatullah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Izinkan saya di sini untuk memaparkan isai dengan judul Menjaga Kesehatan Mental Masyarakat di Era Pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19, suatu wabah yang membawa kisah pedih dan berharga. Dewan juri yang saya hormati, di akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan virus COVID-19 atau sekarang biasa disebut dengan virus corona. Ya, virus COVID-19, virus dengan penyebaran yang begitu cepat menjalar ke seluruh negara yang ada di dunia. Tak hanya penyebarannya yang begitu cepat, virus COVID-19 juga menyebabkan angka persentase kematian yang begitu tinggi. Hal ini mengakibatkan seluruh negara di dunia memberlakukan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial. Lalu, pada bulan Maret tahun 2020, virus COVID-19 pertama kali teridentifikasi di negara Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia jelas berdampak pada sektor kehidupan manusia. Adapun sektor kehidupan yang berdampak adalah satu, sektor kesehatan, yang kedua sektor pendidikan, ketiga sektor ekonomi, dan yang keempat sektor sosial. Tak hanya itu, kebijakan PSBB ini mengakibatkan perubahan cara berkomunikasi manusia yang semula dapat bertatap muka secara langsung dan sekarang berubah menjadi bertatap muka di dalam dunia maya. Adapun beberapa peraturan yang terkandung dalam kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah yang pertama, work from home atau bekerja dari rumah yang mengharuskan para pegawai yang ada di pabrik maupun yang di kantor bekerja dari rumah. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang mengharuskan pengajar dan murid melakukan kegiatan belajar dan mengajarnya melalui dunia virtual. Yang ketiga, penutupan lokasi hiburan, penutupan lokasi rekreasi, dan yang terakhir, pembatasan di rumah peribadatan. Yang keempat adalah pemberlakuan jam operasional malam. Akibat dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini mengharuskan manusia menjalankan kegiatan atau pekerjaannya sebagian besar dari dunia virtual. Padahal hakikat manusia sebagai makhluk sosial harusnya berinteraksi secara langsung, karena dengan berinteraksi secara langsung manusia akan bertukaran energi positif di antara mereka. Oleh hal ini, manusia sekarang di masa pandemi COVID-19 akibat dari adanya PSBB ini muncul beberapa gangguan di dalam psikis mereka. Gangguan psikis yang paling sering ditemui adalah masalah stres dan munculnya stres itu sendiri. Stres mengakibatkan kegiatan manusia tidak bisa berjalan dengan optimal. Adapun kemunculan stres ditandai oleh 3 faktor, yaitu pertama, rasa cemas yang berlebihan, yang kedua, kesepian yang menerpa, dan yang terakhir, merasa jauh dari lingkungan. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya kebijakan PSBB ini mengharuskan setiap manusia agar cepat melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru, agar pikiran dan hati menjadi tenang. Jika pikiran dan hati menjadi tenang, maka setiap manusia akan bisa melakukan kegiatan atau pekerjaannya secara beraturan dan tidak ada rasa beban. Dewan juri yang saya hormati, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan mengenai cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 dengan cara menumbuhkan mindset yang positif dan meningkatkan aspek spiritualitas dalam diri setiap manusia. Mindset yang positif itu timbul dari penyesuaian diri dan adaptasi yang baik dengan lingkungan yang baru. Adaptasi yang baik dan penyesuaian yang baik itu akan menimbulkan sebuah keselarasan, keharmonisan, ketenangan, dan kebijakan dalam melakukan sebuah hal. Adapun cara untuk menumbuhkan mindset yang positif ini diantaranya yaitu satu, berpikiran terbuka dan menyeleksi segala informasi yang masuk dari luar. Yang kedua, selalu berpikiran positif dan ke depan. Ketiga, selalu optimis melakukan semua hal. Dan yang terakhir, tetap bersyukur kepada Tuhan atas semua nikmat yang diberikan.
Yang kedua, akan dipaparkan cara menjaga kesehatan mental dengan cara meningkatkan aspek spiritualitas. Ya, spiritualitas yang baik akan menghasilkan kesehatan mental yang baik pula. Selain itu, spiritualitas dan kesehatan mental mempunyai dua hubungan yang sangat erat. Spiritualitas juga dapat digunakan untuk mengobati seseorang dengan kondisi atau gangguan psikis untuk kembali menjadi normal. Pada kesempatan kali ini, akan dipaparkan lebih jelas lagi mengenai aspek spiritualitas dalam sudut pandang agama Islam dan spiritualitas dalam sudut pandang non-Islam. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental dengan meningkatkan spiritualitas dalam sudut pandang agama Islam. Ya, agama Islam mengajarkan tentang kebahagiaan dan akhlak yang baik, menghasilkan kesehatan yang baik pula. Selain itu, di dalam Al-Quran hal ini disinggung, karena Al-Quran sendiri adalah obat bagi penyakit yang diderita manusia, termasuk penyakit mental. Dalam Quran surah Yunus, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman." Selain itu, di dalam surah yang lain, surah Al-Baqarah ayat 53, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara sholat dan sabar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar." Yang kedua, disinggung peningkatan aspek spiritualitas dalam sudut pandang non-Islam. Ya, setiap agama mengajarkan hal yang sama, yaitu konsep kebatinan dengan menyembah Tuhan. Dalam setiap agama diajarkan mengenai minta pertolonglah kepada Tuhanmu ketika kamu kesulitan, dan tetaplah bersyukur atas segala karunia yang diberikan. Dalam hal ini, pendeta Kristen yang bernama Pinmon mengajarkan 3 cara peningkatan aspek spiritualitas dalam diri setiap manusia. Cara tersebut diantaranya yaitu 1. Pengalaman beribadah di setiap diri manusia. Yang kedua, keyakinan akan tujuan hidup manusia. Dan yang ketiga, tanggung jawab manusia itu sendiri, di diri sendiri, dan antar umat manusia. Setelah kita membahas mengenai 2 cara untuk menjaga kesehatan mental di era pandemi COVID-19, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat memicu stres di era pandemi COVID-19 yang diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Faktor itu diantara lain adalah 1. Terlalu sering berdiam diri di rumah. Yang kedua, maraknya pemberitaan COVID-19 di dunia maya. Yang ketiga, merasa terbebani dengan tugas sekolah atau tugas kerja. Yang keempat, rasa ketakutan yang menyelimuti diri sendiri akan keselamatan diri sendiri maupun keluarga. Dan yang kelima, terbatasnya kegiatan bersosialisasi secara terbuka. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang dapat memicu stres, maka selanjutnya kita akan membahas indikasi-indikasi timbulnya stres yang dapat dirasakan oleh diri sendiri. Indikasi itu diantaranya yaitu 1. Individu yang stres cenderung merasa dirinya cemas secara terus-menerus. Yang kedua, individu yang stres cenderung akan sulit berkonsentrasi dan merasa emosinya tidak stabil. Yang ketiga, individu yang stres akan merasa sulit berkomunikasi karena adanya masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Dan yang terakhir, individu yang stres cenderung mudah lelah dan letih, mengalami kesulitan dalam tidur, dan bisa jadi berujung pada sakit. Setelah kita mengetahui indikasi-indikasi yang dapat dirasakan oleh individu ketika stres, maka selanjutnya akan dibahas mengenai cara untuk memanajemen rasa stres di era pandemi COVID-19. Cara yang dapat dilakukan oleh setiap individu adalah yang pertama, berolahraga atau melakukan aktivitas yang ringan di pagi hari, lebih baik lagi dengan berjemur. Yang kedua, melakukan hal-hal yang dapat menekan rasa kebosanan, terlebih lagi dapat menghasilkan uang atau cuan seperti berkebun. Yang ketiga, menghilangkan kebiasaan yang buruk seperti merokok, begadang, dan minum minuman yang memabukkan. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Hal ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, tetap menjaga komunikasi dengan keluarga, dengan teman, atau dengan orang-orang yang terdekat meskipun dengan cara virtual. Dan yang terakhir, tetap bersyukur, beribadah, dan berdoa kepada Tuhan untuk dikabulkan segala doanya agar COVID-19 ini segera hilang.
Dari penjelasan singkat yang saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya wabah COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia ini termasuk di Indonesia ini membawa dampak pada sektor kehidupan manusia, termasuk berdampak pada kondisi psikis dari setiap manusia. Namun hal itu dapat ditangani dengan cara menumbuhkan mindset yang positif, memfilter segala informasi yang masuk, dan yang terpenting meningkatkan aspek spiritualitas dalam diri setiap manusia. Akhir kata dari saya, yang sudah sehat jangan lupa bersyukur, dan yang kurang baik semoga lekas membaik. Dan yang paling penting tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Muhammad Sangaji Hidayatullah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Dewan Juri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.